tentunya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah datang. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya, yaitu mencuci tangan dengan sabun. Ya, tujuan dari mencuci tangan dengan sabun, ibu-ibu, ada 3 hal yang kita bahas hari ini. Pentingnya mencuci tangan memakai sabun. Kemudian yang kedua, cara mencuci tangan memakai sabun. Terus yang ketiga, mengetahui praktek baik mencuci tangan pakai sabun. Jadi mencuci tangan pakai sabun ini, Bu, ya, adalah salah satu cara mencegah stunting yang disebabkan karena diare. Jadi dengan kita mencuci tangan itu pakai sabun, mencegah penularan penyakit seperti yang tadi diare, kemudian penyakit kulit, habis itu infeksi saluran pernapasan dan juga virus COVID-19. Simulasinya ini kita tes ya, Ibu Rina tidak memakai sabun dan Ibu Eka memakai sabun. Coba Ibu Eka ditaruhkan sabunnya sedikit, tidak usah dibilas, di satu jari aja, di telapak tangannya juga. Oke. Nah, coba ibu-ibu dimasukkan tangannya ke dalam piring. Ke ibu yang ini, Bu, yang udah pakai sabun. Gitu. Agak ini kan, tekankan dalam sampai itu namanya ketumbarnya ini. Ini kemari. Ini. Nah, coba diangkat. Ya. Oke, jadi nampak ya, kalau yang tidak pakai sabun, ketumbarnya lengket di tangan. Yang pakai sabun tidak lengket. Jadi dari simulasi tadi, Bu, ya, ibaratnya ketumbar tadi itu virus. Jadi kalau memakai sabun, ketumbarnya tidak lengket di tangan. Kalau tidak pakai sabun, dia lengket. Jadi mencuci tangan itu bukan hanya dengan air mengalir, tapi harus pakai sabun. Iya, pintar ibu-ibu. Jadi yang perlu ibu-ibu perhatikan ada 5 waktu cuci tangan pakai sabun. Yang pertama sebelum makan, kemudian setelah buang air besar dan buang air kecil, sebelum menyentuh makanan, sebelum menyusui, setelah beraktivitas, dan sebelum mengolah makanan yang didapat dari bantuan sosial. Untuk cuci tangan, Bu, itu ada 6 langkah. Hampir benar semuanya tadi. Cuman lebih tepatnya yang pertama kali kita harus basahi tangan dulu. Kemudian ambil sabun. Kemudian sabun tadi yang sudah di telapak tangan diusap, Bu, ya. Diusap, kemudian digosok di kedua telapak tangan dengan arahnya memutar dan lembut. Jadi jangan terlalu kasar. Jadi biasa aja, Bu, ya. Kemudian yang kedua, usap juga kedua punggung tangan itu diusap secara bergantian. Dan yang ketiga, di sela-sela jari tangan itu digosok, ya, di sela-sela jari hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi mengunci. Jadi seperti ini, Bu, ya. Ujung jari posisi mengunci diusap begini, bergantian. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Jadi ibu jarinya digosok begini,
Nah, kemudian diputar secara bergantian. Dan yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Jadi, ujung jari ini diletakkan di telapak tangan, kemudian diputar. Setelah itu, bersihkan dengan air bersih dan keringkan dengan kain atau dengan tisu ya. Ayo kita coba Bu ya, sama-sama kita praktekkan cuci tangannya. 6 langkah cuci tangan jadi kreasi. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 langkah cuci tangan, mari beraksi. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Gosok sela jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan tukar kedua ibu jari secara bergantian. Gosok dan tukar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir hingga sungguh-sungguh bersih. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir hingga sungguh-sungguh bersih. Jadi Ibu untuk cuci tangan itu tidak mesti di wastafel, tapi bisa menggunakan alat sederhana yang ada di rumah yang tidak terpakai seperti galon air atau timba yang tidak terpakai Bu ya. Sebagai contoh, ini saya bawa ada aqua galon yang tidak terpakai. Pertama Ibu harus membersihkan dulu tempatnya, wadahnya. Kemudian Ibu Fida mungkin bisa minta bantu kepada Bapak ya. Ini agak sedikit dilobangkan untuk kita pasangkan keran. Jadi nanti dilubangkan. Nah, ini dipasang keran. Nah, setelah jadi atasnya bisa ditutup supaya tidak masuk jentik nyamuk atau kotoran lain. Perlu diperhatikan juga Ibu kalau nanti sudah berlumut atau tidak airnya tidak bagus lagi itu diganti Bu ya. Ya supaya airnya itu bersih. Jadi ini saja Bu materi kita dalam pertemuan ini, mencuci tangan pakai sabun. Berarti Bu review yang dari atau ulasan terakhir dari materi ini adalah mencuci tangan pakai sabun. Cuci tangan harus dengan air mengalir dan pakai sabun. 5 waktu untuk cuci tangan pakai sabun. Apa aja Ibu? Pertama, sebelum makan. Kedua, setelah buang air besar dan air kecil. Ketiga, sebelum menyentuh makanan. Keempat, sebelum menyusui. Kelima, setelah beraktivitas. Berarti setelah pulang dari kebun, itu kita juga harus cuci tangan pakai sabun. Dan yang keenam, sebelum mengolah bahan makanan. Nah, jadi sebelum masak itu harus kita cuci dulu Bu ya, bahan makanannya. Kemudian tadi jangan lupa 6 langkah cuci tangan pakai sabun dilakukan selama 20 detik.
pakai sabun dan air mengalir. Jadi demikianlah materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita baca doa dalam hati. Al-Fatihah. Baik, terima kasih ibu-ibu atas kedatangannya. Semoga dengan langkah ini kita dapat mengurangi potensi anak menjadi stunting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.